dilihat dari indikator aktor-aktornya. Film Indonesia, kalau kita lihat dari filmnya sendiri, itu kalau dulu kita kenal film Indonesia itu berjaya di luar tuh sebagai film yang masuk festival-festival bergengsi. Gitu. Ada yang masuk Cannes, ada yang masuk Berlin, Venice, Sundance, Toronto. Tapi sekarang bukan cuma festival, tapi juga bisa dirilis di bioskop luar. Nah, untuk bisa masuk ditayangkan di bioskop di luar negara tempat pembuatan sebuah film itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Berarti kan ada minat untuk menonton film Indonesia. Nah, film Indonesia di luar juga bukan cuma menembus pasar festival, juga pasar komersil di luar. Jadi it's a good thing gitu. Terus sekarang juga ada dikenal yang namanya Indonesian Horror Wave. Jadi film horor Indonesia sekarang bisa dikatakan sebagai the hottest thing in the world gitu. Jadi film-film horor Indonesia orang sudah mulai curious, dan ketika mereka menonton film Indonesia dibuat dengan craftsmanship yang sangat tinggi sekali. Saya selalu bilang bahwa kalau misalnya Indonesia mau membuat assessment terhadap apa yang kita miliki untuk kita ekspor keluar sebagai pop culture. Kita tahu pop culture dari Korea, mungkin mereka K-pop, K-drama. Tapi itu adalah mereka. Kita nggak bisa ngikut. Kita nggak bisa mengikuti sesuatu yang berbeda asalnya. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau kita mau punya produk pop culture yang paling powerful untuk kita jadikan soft power negara kita, film horor. Kalau Alwi gimana? Anda pengabdi horor juga, film horor atau seperti apa? Cuma yang jadi pertanyaan saya sebagai penonton horor yang jauh dari lihat proses pembuatan film ya. Kenapa di setiap film horor karakternya itu selalu punya sifat penasaran? Kita kan sebagai penonton lihatnya, nggak usah ke situ. Udah tahu, realnya nggak akan ke situ. Kenapa harus ke situ? Iya, kenapa harus ke situ? It kills the cat gitu. Karena itu sifat horor itu adalah genre yang sangat jujur. Kenapa jujur? Kalau kita berbicara tentang film genre drama misalnya, kalau kita lihat film drama mungkin akan banyak ditambahkan ada muatan-muatan di situ. Apakah muatan dari filmmakernya, apakah muatan dari negaranya, bisa muatan politik, propaganda dan sebagainya. Tapi film horor purely dibuat secara murni untuk memberikan sensasi kepada penonton. Sensasi apa? Sensasi kekhawatiran terhadap karakter di dalamnya gitu. Kalau kita nggak peduli sama karakter-karakter dalam sebuah film horornya nggak bakal mengerikan, nggak bakal menakutkan. Sebanyak apapun muncul hantu penampakan dalam sebuah film horor, kalau kita tidak peduli sama karakternya, itu tidak akan terasa mengerikan. Karena kita nggak peduli sama dia, mati aja gitu kan. Tapi kalau kita peduli, itu akan terasa menakutkan. Kita takut dia bahaya, kita takut dia kenapa-kenapa. Gitu. Silakan. Tadi ada pernyataan bagus dari Mbah Tejo tentang the quality of the movie, film-film yang berkualitas. Tapi menurut saya kalau misalnya film yang masuk ke Cannes gitu-gitu yang dari Indonesia, itu menurut saya itu film berkualitas yang kita kalau nonton tuh mikir juga gitu. Dulu ada Pasir Berbisik. Tapi kurang populer gitu Mas. Iya, mungkin kalau agak lain, kalau memang itu ternyata memang berkualitas, itu saya ikut berbahagia dengan itu gitu. Tapi bayangan saya, kalau you want to have the quality, mau ada film yang berkualitas, Anda mesti rela filmnya itu ditonton sama sedikit orang. Gitu nggak? Itu nggak. Ini pertanyaan ya. Ini bukan ngejas, ini pertanyaan. Nggak ada hubungannya. Gimana jadi? Filmnya harus bagus. Bahwa penonton ya harus banyak yang nonton juga gitu. Bahwa dua hal yang itu berjalan bersamaan. Jadi gini, film bagus itu makersnya harus bagus. Film laku itu marketingnya harus jalan. Oh, oke. Jadi itu secara bisnis sama kreator itu harus dibedakan. Betul. Jadi nggak akan, tetap makers harus bikin film yang bagus. Ya. Bahwa penonton itu harus dibangun oleh bisnisnya, bukan makersnya. Nah, Makers bikin produk harus bagus. Pertanyaan selanjutnya nih, sorry Mas Joko. Idealisme seorang sineas atau pilih yang dimaui oleh penonton? Saya jawab ya, boleh? Silakan. Pertama, tidak ada satu formula pun oleh siapapun di negara manapun termasuk Hollywood yang bisa mengatakan bahwa formula ini pasti akan banyak ditonton oleh orang. Yang kedua, kalau kita ngomong soal idealisme itu adalah sebuah kata yang sering salah digunakan oleh banyak orang.
Idealisme adalah satu hal yang dianggap sebagai hal yang paling ideal semestinya dilakukan oleh seseorang. Ada seseorang yang idealismenya adalah uang, ada orang yang idealisme masuk film festival. Oke. Semua orang punya idealisme. Semua orang punya idealisme dan Nah, tapi sedikit saja kalau misalnya dari Mbak Dewi dan juga Mas Joko Anwar. Kapan seorang Mbak Dewi misalnya sebagai produser melihat film itu tuh tidak bagus dan tidak berkualitas? Itu menurut Mbak Dewi yang seperti apa? Menurut saya film yang relatable dengan kondisi saya yang saya butuhkan ya. Maksudnya bahwa dia memberikan energi buat saya, bergizi buat saya itu gizi itu artinya gini. Dia membawa saya sedih, dia bisa relate dengan persoalannya gitu. Karena film menawarkan bagaimana filmmaker menawarkan cara solusi dalam mengatasi persoalan-persoalan. Itu film yang baik menurut saya. Menurut dia, menurut culture-nya. Nah, film kita juga begitu. Film kita punya culture bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan, bahkan mungkin persoalan-persoalan dunia. Itu solutif gitu. Tapi banyak juga film-film yang mengadopsi film-film yang sudah tayang di luar negeri. Nah, itu menurut Mbak Dewi seperti apa? Kalau dia berhasil mengadop dengan persoalan culture kita itu Nggak ada nggak masalah. apa-apa, Apapun bisa masalah. jadi inspirasi. Intinya seperti itu. Silakan kalau Mbak Novita seperti apa? Kalau aku melihatnya tadi pertanyaan menarik sekali dari Mas Henry ya, menanyakan, kita bicara idealisme, kita menanyakan edukasi mungkin, kenapa pilihannya horor, apa yang dicari dari horor, tetapi pada poinnya adalah dengan ditontonnya, khususnya kita bicara Indonesia, yang ditonton ini kan dengan anak-anak remaja, anak-anak muda gitu ya yang hadir di hari ini seperti mahasiswa-mahasiswi dari Mercu Buana mestinya yang memberikan edukasi gitu loh. Ya nggak sih? Memberikan edukasi dalam arti bukan saja entertaining. I know kita nonton film tuh mau relax sejenak. Dengan adanya horor mungkin yang dipacu tuh si amigdala gitu ya, yang dimana kecemasan, ketakutan, berada dalam ancaman dengan nonton itu. Tetapi apakah sebaiknya dengan sekalian pesan yang bisa diterima sehingga itu berdampak, berkontribusi positif untuk anak-anak muda ini yang Jadi menonton. Mbak Novita gitu. merasa bahwa film horor ini kontribusi untuk edukasinya minim? Unfortunately saya harus mengatakan begitu, gitu loh. Lebih kepada sekedar hanya untuk membuat kita hanya sekedar melemaskan sedikit kepenatan dengan kesibukan keseharian gitu, tapi tidak lebih kepada, saya lihat lebih greget bagaimana caranya untuk masuk itu biar terkenalnya filmnya itu tidak hanya sekedar melepaskan. Kapan Mbak Novi terakhir nonton film Indonesia? Agak lain. Censorship di Indonesia sekarang sudah berbeda, Mbak Novi. Mungkin 10 tahun yang lalu, anak kecil nggak boleh masuk bioskop. kalau itu bukan semua umur. Kalau bukan semua umur. Kalaupun masuk ke 17 tahun harus didampingi orang tua. Mereka nggak bisa masuk sendiri. Berbicara soal film horor, yang kata Mbak Novi tadi, film itu harus mengedukasi. Kalau cari edukasi, jangan cari di film. Film is not about education. Film is about giving experience, memberikan pengalaman kepada penontonnya. Pengalaman apa? Pengalaman untuk mengikuti perjalanan karakter dari suatu film. Filmmaking adalah about storytelling. Story adalah perjalanan satu karakter, dimulai dari hidupnya, berada di sebuah titik keseimbangan, terjadi sesuatu yang mengubah keseimbangan tersebut, dan bagaimana dia mencoba untuk mengembalikan keseimbangan dalam hidupnya. Sehingga kita keluar, kita mendapatkan sebuah perspektif baru tentang bagaimana satu orang manusia atau sekelompok manusia menghadapi masalah mereka. Mungkin masalahnya hanya sekedar mereka terjebak di sebuah rumah, dan ada hantu di situ, mereka mencoba untuk keluar dari rumah itu. Tapi ada interaksi antar karakter. Ada dinamika sosial, ada dinamika ekonomi di situ. Ada dinamika psikologis di situ. Dan itu akan membuat kita tanpa harus diceramahi, tanpa harus diedukasi, kita akan bisa memiliki perspektif baru untuk bisa mungkin merenungkan masalah kita sendiri dan bercermin dari apa yang dialami oleh karakter di dalam film tersebut, termasuk film horor.
Apapun filmnya, yang pasti juga tetap kalau bisa ada unsur edukasi yang melekat ya. dari Enggak. entertainment-nya. Enggak. Enggak harus. Cari edukasi jangan di film. Cari edukasi jangan di film. Sebenarnya Tapi di siksa kubur lo banyak edukasinya kan. Nggak apa-apa kalau orang menangkapnya sebagai edukasi. Maksud gue, Tapi aku maksud saya kan waktu di siksa kubur kan Mas Joko sempat bilang bahwa itu ada edukasinya. nggak ada, nggak pernah. Sekarang ada hantu baru, tolong bikin. Yang ngomongnya nggak bisa dipercaya. Aku tantang yuk. Ayo. Bilang, kita demokratis. Padahal nggak ada. Itu semua takut. Semua takut. Guru-guru mengajar di kelas. Anak-anak, kita harus negara demokrasi dari rakyat untuk. Mana buktinya Bu? Di luar nggak ada. Waduh, hantu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.